Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yanto Bintang. Kali ini beda topik. Topiknya berasal dari pertanyaan penggemar Kak Yanto Bintang. Banyak pertanyaan, tapi satu yang saya seleksi. Nanti pertanyaan berikutnya pada episode berikutnya. Pertanyaan itu seperti ini. Terima kasih ilmunya, Bro. Saya izin bertanya, bagaimana suka duka menjadi guru selama jejak langkah pengalaman yang Prof lalui? Karena Prof selalu menyerukan semangat menjadi guru yang hebat. Mohon berbagi ceritanya agar nanti bisa dijadikan sumber motivasi dan contoh bagi para calon guru kelak ketika terjun langsung dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga keluarga sehat selalu. Amin. Demikian dari Devani Imario Putri memberikan komentar. Pertanyaan dari Devani Imario Putri itu tentang seperti yang saya paparkan tadi, tentang pengalaman yang menarik selama ini mengajar. Ya, banyak pengalaman untuk suksesnya mengajar. Saya sudah di kampus sekitar 30 tahun mengajar. Itu pengalamannya sangat banyak, tetapi tidak hanya di mahasiswa, juga di murid. Ada pengalaman mengasihkan itu ketika di Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya miliknya PT Freeport. Waktu itu tahun 1996, mungkin Anda juga banyak yang belum lahir. 1996 saya bersama Pak Bambang Yulianto melakukan pelatihan guru-guru di sekolah Freeport di Tembagapura di pucuk gunung. Lalu ada guru yang mengatakan, "Pak, saya menyerah dengan satu anak itu, Pak." Lalu anak itu ditunjuk, kemudian saya tangani, ternyata anak itu bisa berubah. Dan seterusnya anak itu menjadi anak yang pandai. Padahal sebelumnya guru tidak bisa mengatasi. Dan pengabdian di Freeport itu lucu. Pengabdiannya ketika kami datang, kami langsung ngajar ke siswa-siswa. Setelah itu baru diskusi dengan guru, setelah itu baru guru yang ngajar, saya yang melihat dari belakang. Padahal selama ini biasanya kita beri materi dulu, ini enggak, datang langsung ngajar. Tentu tidak langsung ngajar. Ketika di Surabaya saya melakukan uji coba di SD Lab, materi yang akan saya lakukan. Jadi guru yang hebat salah satunya tentunya ditentukan oleh persiapan yang matang untuk melaksanakan pembelajaran itu. Ada lagi pengalaman di pelosok, yaitu di SMA Negeri 1 Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Pada saat itu sekolah baru meluluskan 2 kali. Lulusan tahun pertama banyak yang tidak lulus, hampir semua tidak lulus, lalu ujian ulang. Yang lulus hanya 6 orang. Kemudian ujian tahun kedua yang lulus hanya 10 orang dari 80 murid. Lalu saya datang dengan Dr. Juli waktu itu, dan dengan metode tertentu ternyata sekolah itu bisa lulus 100%, tahun berikutnya lulus dengan rata-rata 7, dan tahun berikutnya lulus dengan banyak yang masuk ke perguruan tinggi. Mengapa bisa terjadi? Waktu itu usaha saya adalah menginfluence, mempengaruhi guru-guru untuk mengubah cara mengajar. Karena mengajar itu intinya adalah cara. Nah, sekarang sekolah itu sudah punya cara mengajar yang bagus, sehingga meskipun di pelosok, sekolah itu menjadi sekolah yang bagus akibat sentuhan pada cara mendidik yang bagus. Caranya, pada tahun 2010, saya pernah membina para siswa nakal. Begitu kita masuk, kita sentuh, dan itu SMA di Surabaya, ketika kita sentuh dengan formula tertentu, ternyata bisa berubah. Dan tadinya banyak yang tidak lulus karena sekolah itu adalah sekolah buangan, sekolah pindahan dari tempat lain. Banyak yang tidak lulus, begitu kita sentuh, ternyata lulus. Jadi intinya adalah di motivasi belajar dan di cara mengajar. Mengapa bisa begitu?
peluru, meskipun dia dari emas, dari tembaga, dari kuningan, dari bahan apa saja, belum tentu bagus kalau cara nembakannya tidak bagus. Dia tidak akan bisa tepat sasaran kalau caranya tidak bagus. Meskipun peluru itu jelek, asal cara menembaknya bagus, dia akan bisa sampai sasaran. Maka kuncinya guru punya banyak metode, banyak cara, sehingga cara itu bisa digunakan untuk variasi siswa yang seperti apapun, untuk tujuan apapun. Jadi kata kuncinya adalah cara mengajar. Begitu jawaban saya, sampai bertemu lagi. Salam Kak Yana Bintang.